Halo semuanya, selamat datang. Oke, hari ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang jujur aja sering bikin deg-degan, statistik. Tapi tenang, statistik ini justru alat paling penting buat calon ilmuwan olahraga kayak kalian. Anggap aja sesi ini kayak panduan kilat buat ngubah rasa cemas jadi jagoan statistik. Oke, jadi ini dia perjalanan kita. Pertama, kita bongkar dulu mitos-mitos seputar statistik. Terus, kita kenalan sama data, bahan baku kita. Habis itu, kita oprek sedikit software praktisnya. Dan terakhir, yang paling penting, gimana cara pakainya dengan bijak. Siap? Oke, kita langsung masuk ke bagian pertama. Yuk kita jujur-jujuran, banyak banget kan yang mikir statistik itu susah, tapi beneran sesusah itu nggak sih? Nah, pertanyaan ini pasti ada di kepala kalian kan? Dan dengerin ya, kalau kalian ngerasa agak khawatir, you are not alone. Serius, itu perasaan yang wajar banget waktu ketemu hal baru. Bahkan, saking umumnya perasaan ini, sampai dibahas loh di buku-buku. Rasa cemas di awal itu, ya normal. Ini bukan soal kamu bisa atau enggak, tapi lebih ke cara kita mandang masalahnya. Nah, ini nih misconception terbesarnya. Statistik itu sebenarnya bukan lebih susah dibanding katakanlah fisiologi atau biomekanika. Cuma, cara mikirnya beda. Kita diajak buat lebih terlibat, buat ngebangun pola pikir yang lebih analitis. Anggap aja kayak belajar bahasa baru, bukan mecahin kode enigma yang mustahil. Beda kan? Dan ini poin paling pentingnya. SC digelar BSC atau MSC itu kan singkatan dari sains. Nah, esensi dari jadi seorang ilmuwan ya ini, paham metode penelitian dan statistik. Inilah yang bikin kita beda. Kita bukan cuma nerima teori gitu aja, tapi kita bisa ngetes, mengevaluasi, dan ngeritik teori itu. Oke, cukup soal pep talk-nya. Sekarang kita masuk ke bagian dagingnya nih. Sebelum kita bisa analisis macam-macam, kita harus kenal dulu sama bahan mentah kita. Apa itu? Iya, data. Ada satu konsep kunci yang namanya abstraksi. Gini deh, di dunia nyata kan semuanya kompleks banget. Kita nggak mungkin ngukur semuanya. Jadi, yang kita lakukan adalah ngambil sidik jarinya aja, variabel-variabel yang paling relevan. Contohnya, daripada pusing mikirin gimana sih pengalaman lari seorang atlet secara keseluruhan, kita ukur aja detak jantungnya, kadar laktat darahnya, sama RPE-nya. Nah, itu dia abstraksi. Data itu sendiri ada jenis-jenisnya, atau lebih tepatnya, skala pengukurannya. Ada 4 yang utama. Pertama, nominal. Ini cuma label kayak jenis kelamin atau posisi pemain bola, nggak ada urutannya. Kedua, ordinal. Ini ada urutannya tapi jaraknya nggak jelas. Contohnya, kayak jarang, kadang-kadang, sering. Ketiga, interval. Ini ada urutan dan jaraknya sama. Contoh klasiknya suhu Celcius. Tapi nolnya itu bukan berarti nggak ada. Dan yang terakhir, rasio. Ini yang paling lengkap, ada nol mutlaknya. Jadi kita bisa bilang 2 kali lebih berat atau setengah lebih tinggi. Kenapa ini penting? Karena jenis data menentukan tes statistik apa yang bisa kita pakai. Nah, saya suka banget sama analogi ini. Jadi, jangan bayangin tes statistik itu kayak rumus-rumus horor. Anggap aja itu kayak mainan Lego. Tiap balok punya bentuk dan fungsi beda-beda. Kalau kita tahu cara nyusunnya, kita bisa ngebangun apa aja kan? Sama kayak statistik, kita bisa ngebangun argumen penelitian yang kokoh dan keren. Dan kalau ngomongin balok Lego, ada 2 jenis yang paling dasar, namanya variabel independen dan variabel dependen. Gampangnya gini, independen itu penyebabnya sesuatu yang kita manipulasi atau amati. Misalnya, program latihan baru. Nah, dependen itu akibatnya, sesuatu yang kita ukur. Misalnya, skor tes kebugaran. Jadi, pertanyaannya simpel. Apakah penyebab ini, program latihan, mempengaruhi akibat itu, skor kebugaran? Simpel kan? Oke, teori dasarnya udah dapat. Sekarang gimana cara kita mainin semua ini di dunia nyata? Nah, disinilah alat bantu seperti SPSS masuk. Yuk, kita intip cara kerjanya. Langkah pertama di SPSS itu selalu sama, yaitu ke variable view. Anggap aja ini kayak kita lagi nyiapin papan permainannya. Di sini kita ngasih tahu SPSS. Gue punya data ini loh, namanya ini, tipenya angka, dan skalanya rasio. Kita definisikan semua variabel kita di sini. Kalau papan permainannya udah siap, baru kita masukin pemainnya. Kita pindah ke data view. Tampilannya mirip spreadsheet. Gampang banget. Satu baris itu untuk satu orang partisipan, dan tiap kolom itu untuk satu variabel yang udah kita atur tadi. Disinilah kita masukin semua angkanya. Nah, ini bagian yang keren dari SPSS. Dia bukan cuma tempat nyimpen data. Kita bisa bikin variabel baru dari data yang udah ada lewat menu transform.
Misalnya, kita udah punya data tinggi dan berat badan kan? Kita bisa suruh SPSS buat ngitungin indeks massa tubuh atau BMI buat tiap orang. Just like that. Ini bikin analisis kita jadi jauh lebih dalam. Kadang-kadang di buku atau jurnal kita nemu tulisan kayak gini kan? Kelihatannya kayak kode rahasia yang bikin pusing. Tapi sebenarnya ini cuma resep, petunjuk langkah demi langkah. Kalau dibaca, ini artinya, pertama, klik menu Analyze, terus pilih Correlate. Dari situ pilih lagi Bivariate. Udah gitu doang. Ini cuma cara singkat buat ngasih tahu urutan klik buat jalanin tes korelasi. Nggak seserem kelihatannya. Oke, kita udah pegang konsepnya, udah tahu alatnya. Tapi, punya alat canggih aja nggak cukup. Bagian terpenting sekarang, gimana kita gunain kekuatan ini dengan bijak dan penuh tanggung jawab. Karena statistik itu powerful. Dia bisa disalahgunain. Ada dua cara. Pertama, ya, karena nggak sengaja, karena belum paham betul, wajar. Tapi yang kedua ini yang bahaya, disengaja untuk menyesatkan orang lain. Nah, tugas kita sebagai ilmuwan yang baik adalah bisa ngelihat bedanya dan nggak kejebak sama keduanya. Biar kebayang, kita lihat contoh nyata. Coba lihat angka ini, 75%. Gede kan? Di final French Open 2011, katanya Rafael Nadal menang 75% poin waktu servis pertamanya ke arah forehand Roger Federer. Wah, kedengerannya kayak strategi super jitu ya. Kayak udah nemu kelemahan Federer. Tapi tunggu dulu, inilah jebakannya. Angka 75% yang kedengarannya hebat itu ternyata cuma dari 4 kali servis. Yap, cuma 4. Nadal menang 3 dari 4 servis itu. Coba bayangin, kalau aja satu servis hasilnya beda, persentasenya langsung anjlok jadi 50%. Ini contoh sempurna gimana statistik tanpa konteks, terutama dengan sampel yang super kecil, bisa jadi menyesatkan banget. Jadi apa aja nih yang harus kita kantongin dari obrolan ini? Pertama, desain penelitian yang bagus itu harga mati, nggak bisa ditawar. Kedua, selalu mulai dari pertanyaan penelitian, baru cari tes statistiknya. Jangan dibalik. Ketiga, ingat, hasil signifikan di statistik belum tentu penting di lapangan. Dan yang terakhir yang barusan kita lihat, selalu jadi detektif. Tanyakan konteksnya, terutama soal ukuran sampel. Jangan gampang percaya angka besar. Jadi gitu deh, semoga sekarang rasa takutnya udah berubah jadi rasa penasaran dan kebingungan udah berubah jadi seperangkat alat yang siap dipakai. Statistik bukan lagi tembok penghalang, tapi justru kunci buat membuka pintu-pintu jawaban yang selama ini tertutup. Nah, sekarang pertanyaannya buat kalian. Dengan kunci yang udah kalian pegang ini, pertanyaan besar apa yang bakal kalian jawab?